Pemirsa, sidang lanjutan perkara gugatan cerai yang dilayangkan Selvi Hanawijaya terhadap suaminya, Daus Mini, kembali digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Kendati kedua belah pihak yang bertikai tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing, sidang tetap berlanjut tanpa kehadiran Selvi sebagai penggugat dan Daus Mini sebagai tergugat. Agenda sidang hari ini yaitu pembuktian dari pihak Selvi terkait status anak sematawayang mereka yang merupakan anak hasil adopsi. Lantas, apa tanggapan pihak Daus Mini terkait bukti yang diajukan pihak Selvi? Alhamdulillah sidang hari ini lancar seperti biasanya ya gitu. Untuk agenda hari ini masih pengajuan bukti yang masih pending, yaitu ada 2 antara kakak dan yang satunya itu surat kelahiran dari si Bibi Al ya. Tadi sempat disebut katanya suratnya itu hasil foto. Oh iya, memang benar. Karena untuk aslinya memang kami tidak memegangnya. Saksi dari pihak penggugat ternyata hari ini juga belum siap. Sehingga tadi di persidangan saya meminta kepada majelis hakim meminta ketegasannya bahwa jangan hanya bukti surat aja, harus butuh 2 kali persidangan, kemudian saksi juga harus butuh 2 kali persidangan. Itu yang saya minta tadi ketegasannya oleh majelis. Selanjutnya lagi bahwa bukti surat yang mereka ajukan itu tadi ada tambahan 2 surat. Namun saya juga sudah melakukan counter tadi di depan majelis hakim. Saya menegaskan bahwa surat kartu keluarga ini hanya sebatas fotokopi. Saya juga mempertanyakan di mana aslinya. Menurut penggugat, aslinya itu ada sama pihak tergugat. Tapi apakah kebenarannya itu nanti kita akan berikan jawabannya. Dari bukti yang dimilikinya dan disampaikan di muka persidangan, pihak Selvi bersikeras agar Baby Al dititipkan kepada Selvi dan bukan kepada Daus Mini, seperti penguasaan terhadap Baby Al yang saat ini dalam penguasaan Daus Mini. Sementara itu, pihak kuasa hukum Daus Mini beranggapan bahwa bukti yang dimiliki Selvi tidak kompeten. Karena beberapa bukti yang harus dibawa di persidangan tertinggal. Bahkan bukti seperti foto jejak dari Baby Al juga hanya berupa foto yang harusnya surat. Jadi yang mereka mencoba buktikan bahwa anak itu lahir dari rahim ibunya. Bukan Selvi ya. Dari ibu kandungnya. Membuktikan itu. Anak itu ya ibaratnya di foto di tempat rumah sakit dia di foto juga kan bisa. Aku pikir ada surat yang menegaskan bahwa diberikan kepada Selvi. Ternyata nggak ada. Di pembuktian kita bisa buktiin ternyata nggak ada. Dan itu hanya diberikan oleh kepada Daus. Yang namanya alat bukti kan terkadang ada beberapa yang memang tertinggal atau mungkin ada yang memang belum siap dan memang harus disiapkan terlebih dahulu seperti itu. Inilah masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Saya pun Daus di sini punya hak, ya bang ya. Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Sidang perceraian Daus Mini dan Selvi Hanawijaya tampaknya masih akan berlangsung panas. Baik Daus maupun Selvi saling serang terkait adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Sementara itu, saat disinggung soal perselingkuhan yang dilakukan Daus Mini, pihak kuasa hukum Daus pun menantang seturunnya itu untuk membuktikan tuduhannya. Sementara itu, sebagai ayah dari Selvi, Cecep Wijaya berharap perceraian Selvi dan Daus Mini itu segera selesai. Yang rindu ya kangen lah, udah pasti itu. Tapi kalau saya mau fokusnya pengen itu aja, perceraian cepat selesai deh. Soal baby, soal cucu, soal si A nanti bisa dibelakangin kayak itu. Ya buktikan aja nanti. Saya sarankan, tadi kan juga datang beliau kan. Kenapa enggak menjadi saksi aja? Buktikan aja biar kita gali. Gitu. Apakah Daus juga akan mengeluarkan bukti tentang perselingkuhan Selvi? Pasti kami akan keluarkan apa yang kami katakan, kami akan konsisten. Itu dengan alasan kata kesian, ya kan? Kalau kesian, ya kan? Kemana saat Daus Mini kejang-kejang mau mati? Apa itu kasihan? Sampai Omi bilang biarin Omi deh di situ aja introspeksi diri. Terus Mami Ratu bilang itu suami lu lagi sakit, nggak apa-apa teh, ntar juga disembuh sendiri. Lalu pantes masih suami lo, istri lo. Tidak tinggal diam dituduh Daus berselingkuh,
Kuasa hukum Daus pun siap membuktikan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Selvi. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa 11 April 2023. Depan kita sudah siapkan semua, bukti surat, saksinya semua sudah lengkap. Bisa dipastikan juga Bang Daus akan datang? Saya konfirmasi dulu sama yang bersangkutannya. Karena begini, kawan-kawan juga ini merupakan suatu edukasi bahwa kewajiban dari pihak atau prinsipal itu hanya datang pada saat acara mediasi saja. Selepas itu dia nggak punya kewajiban. Bawa aja, terserah dia. Terserah. Udah saya nggak banyak ngomong, saya puasa. Saya capek, mesti istirahat dari pagi, dari jam 9. Udah setengah 4. Ya. Pusing saya. Dia mendalilkan berarti kan? Mendalilkan Selvi ini selingkuh atau apapun, itu silahkan. Yang jadi pertanyaan, bisa membuktikan nggak? Bahwasannya pemberitaan yang kemarin itu emang itu adanya seperti itu. Saksinya ini Daus nggak ngada-ngada. Kalau Daus mau ngomong sesuai dengan apa yang ada faktanya. Artis Denada Tambunan kembali menjadi sorotan sejak kabar Jerry Aurum, mantan suaminya, dikabarkan bebas dari masa tahanan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kepada media, Jerry mengaku senang akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah 4 tahun mendekam di penjara. Gitu bebas, yang pertama-tama saya lakukan langsung calling si kecil, buah hati kesayanganku. Disurprise gitu dianya kan, kaget dan udah senang banget lah semuanya. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diatur untuk ketemuannya. Berapa apa pada saat pertama kali calling si adik? Yang ngagetin dia aja gitu. Jadi saya calling itu saya sedang berada di rumah ibunda saya bersama dengan kakak saya. Jadi ya saya tunjukin ke dia. Dia kan nggak tahu dia kan di mana gitu. Tapi tiba-tiba ada omanya, ada pamannya, ada tantenya gitu kan. Loh, dia jadi bingung nih. Kok bisa ada semuanya gitu. Seperti diketahui, mantan suami Denada ini terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Kedua jenis barang haram itu diakui Jerry dikonsumsi karena merasa stres mengetahui anaknya menderita kanker. Kala itu, Jerry mengaku menggunakan narkoba sejak tahun 2015. Disinggung soal putusan pengadilan yang dirasa janggal oleh publik, Jerry Aurum berusaha menjelaskannya. Sebab publik mengetahui jika masa hukuman pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jerry dituntut 11 tahun penjara oleh JPU. Dan tuntutan itu dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun setelah pihak Jerry naik ke Mahkamah Agung dan MA mengabulkan permohonan kasasi dengan mengurangi hukuman. Dan kabarnya, Jerry juga menerima remisi yang membuat masa tahanannya berkurang. Benarkah demikian? Saya bebasnya itu kemarin di tanggal 20 ya, jadi dapat pembebasan bersyarat namanya, di mana remisi dan karena kelakuan baik juga mendapatkan tanggal untuk lepas lebih cepat daripada hukuman yang dijatuhkan. Berarti berapa tahun total? Hampir 4 tahun nih jadinya saya jalankan. Terlepas dari kasus yang menimpanya, kini Jerry Aurum sudah bebas. Dan kebebasan ini disambutnya dengan kegembiraan. Dan benarkah selama di penjara, anaknya tidak mengetahui? Dan bagaimana Jerry Aurum menjelaskan kepada putri tercintanya itu? Seperti apa pula komentar Denada soal kebebasannya? Ya, pas di awal ada,
ya, Dena ada, tapi Aisyah pada saat itu kan belum tahu saya ada di dalam, dan kita jaga seperti itu karena kondisinya dia kan masih belum sehat. Nah, kemudian COVID melanda, ya kan, mereka berdua terpenjara di Singapura gitu kan selama 2 tahun. Kemudian setelahnya itu juga kunjungan itu masih amat sangat dibatasi. Jadi saya bilang ya udahlah, entar aja, tunggu waktunya. Toh pada saat itu saya memang udah apply untuk pembebasan bersyaratnya, dan saya juga berterima kasih kepada Ditjen Pas yang sudah mengabulkan, sehingga saya bisa keluar lebih cepat dan udahlah ketemunya di luar aja gitu. Sih nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, serius. Karena kan dulu sewaktu dia mulai sakit kan, saya berganti-gantian kan dengan Dena mengurus dia gitu kan, rotasi terus, satu kerja satu ngasuh dan sebagainya. Tiba-tiba itu semua terputus, dan pada saat itu kondisinya kesayangan saya ini masih dalam tanda tanya lah. Jadi rindu banget. Tiba-tiba kemudian ya nggak tiba-tiba ya, secara perlahan-lahan semakin dan semakin sembuh. Di situ beban saya sudah keangkat jauh sekali. Semuanya terasa nggak terlalu ada masalah lagi, mau seberat apa juga yang saya hadapin. Cuma ya memang yang paling berat itu keinginan untuk bertemu itu, karena ya kita nggak pernah berpisah lama-lama kan. Yang paling dia ingin ya kehadiran bapaknya. Jadi saya masih kepikiran sih. Yang pasti we're gonna have a good time lah. Hubungan dan kasih sayang saya dengan Aisyah terus terjalin tanpa putus. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang sudah sedemikian hebatnya mensupport saya, dan juga untuk teman-teman yang dari dulu sampai sekarang selalu ada di samping saya. Buat Aisyah ya, Papa love you until the end of the day. Aku cuma mau bilang, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah hilang semangat. Jangan pernah hilang harapan.